Resmi Indonesia tanpa Emil Audero lawan Arab Saudi dan juga Irak. Kabar buruk untuk timnas Indonesia jelang round keempat kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda dipastikan tidak akan diperkuat oleh Emil Audero. Adalah pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert yang memastikan bahwa Audero batal ikut karena belum pulih dari cedera ototnya. Kluivert mengindikasikan Nadio akan menjadi penjaga gawang utama setelah performa mantap bersama Borneo FC di musim ini. Pesut Eta memuncaki klasemen Super League dengan nilai sempurna dari 6 laga. Jude Bellingham, Jack Grealish, dan Phil Foden dicoret dari timnas. Meski sudah merebut lagi, Jude Bellingham tak dipanggil timnas Inggris untuk melakoni 2 laga di depan. Gelandang Real Madrid itu gagal menunjukkan penampilan terbaiknya. Bellingham cuma mendapatkan 100 menit bermain di 4 pertandingan digabungkan dan sama sekali belum menciptakan gol ataupun assist. Adapun pemain ternama lainnya yang dicoret adalah Jack Grealish dan juga Phil Foden. Joao Pedro absen dari skuad Brasil. Chelsea merasa lega. Chelsea mendapatkan angin segar setelah striker mereka Joao Pedro dipastikan tidak akan dipanggil oleh Carlo Ancelotti untuk membela Brasil dalam 2 laga uji coba internasional bulan Oktober ini. Selikau dijadwalkan menghadapi Korea Selatan di Seoul di tanggal 10 Oktober dan melawan Jepang di Tokyo 4 hari kemudian. Guardiola didukung jadi pelatih timnas Spanyol. Pep Guardiola masih memanajeri Manchester City sampai 2 tahun lagi. Guardiola didukung melanjutkan karirnya untuk melatih timnas Spanyol. Mantan bintang Manchester City David Silva meyakini hanya Pep Guardiola yang paling cocok untuk menggantikan posisi dari De La Fuente apabila meninggalkan timnas Spanyol. Guardiola menganut filosofi yang mirip dengan La Roja, dan saya akan senang melihat dia sebagai manajer Spanyol, ujar dari David Silva. Trionda pola resmi Piala Dunia 2026. FIFA akhirnya memperkenalkan pola yang dipakai di Piala Dunia 2026. Namanya Trionda. Trionda merupakan gabungan dari 2 kata, yakni tri yang artinya 3 dan onda yang artinya adalah gelombang. Nama tersebut menggambarkan Piala Dunia akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada. Warna merah, hijau, dan biru juga mewakili warna jersey kandang 3 negara tersebut. Liverpool kehilangan kestabilan. Liverpool mengawali musim ini dengan penampilan yang tidak seimpresif musim lalu. Meskipun hasil yang diraih belum sepenuhnya mengecewakan, level permainan mereka dinilai mengalami penurunan. Salah satu faktor utama di balik kemunduran ini adalah hilangnya konsistensi di lini tengah. Duet Ryan Gravenberch dan juga Alexis McAllister yang musim lalu menjadi fondasi sukses, kini jarang tampil untuk bersama. Barcelona sukses meyakinkan Frenkie de Jong tekan kontrak baru. Sebuah kabar baik datang dari Barcelona. Klub asal Catalunya itu dilaporkan hampir mencapai kesepakatan untuk mengamankan kontrak baru gelandang andalan mereka, yakni Frenkie de Jong. Berdasarkan laporan dari Fabrizio Romano, proses perpanjangan kontrak de Jong di Barcelona akan segera tuntas beberapa tahun lagi, dan kedua pihak ini dikabarkan telah mencapai kesepakatan prinsip untuk kontrak baru dari sang pemain. Ia akan menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun. Ini artinya ia akan membela Las Azulgranas setidaknya hingga tahun 2029. Oliver Glasner dinilai tak cocok untuk MU. Paul Merson menegaskan bahwa Oliver Glasner bukanlah sosok ideal jika MU memutuskan mencari pelatih baru. Mantan bintang dari Arsenal itu berpendapat gaya kepelatihan dari Glasner tidak selaras dengan karakter skuad MU saat ini. Menurutnya, pendekatan taktik sang pelatih tidak sejalan dengan komposisi tim yang ada. Glasner dikenal gemar memainkan skema 3 back, dan formasi tersebut dianggap sulit dijalankan di MU karena materi pemain yang tersedia tidak mendukung.
Michael Carrick dapat pekerjaan baru di tengah spekulasi kembali ke MU. Michael Carrick kembali ke dunia sepak bola setelah beberapa bulan menganggur. Mantan gelandang MU itu kini resmi ditunjuk sebagai pengamat teknis UEFA. Kendati baru memulai tugasnya di UEFA, Carrick langsung dikaitkan dengan kemungkinan kembali ke Manchester United. Tekanan terhadap Ruben Amorim membuat spekulasi itu semakin kencang. Carrick sudah pernah merasakan kursi panas di Old Trafford. Ia menjadi pelatih sementara United usai pemecatan dari Ole Gunnar Solskjaer, dan pengalaman singkat itu membuatnya kembali dipandang sebagai solusi jangka pendek jika MU benar-benar berpisah dengan Ruben Amorim. Bintang muda Madrid jadi paling berharga di negaranya. Salah seorang gelandang muda Real Madrid kini menjadi pemain paling bernilai di negaranya. Pemain tersebut berasal dari Turki, yakni Arda Güler. Arda Güler merupakan pemain dengan nilai tertinggi di negaranya. Hal ini dilaporkan langsung oleh laman dari Transfermarkt. Arda Güler berada di awal yang cemerlang. Bersama Madrid ia mampu tampil baik dan kerap menjadi pilihan dari Xabi Alonso. Berdasarkan penilaian, nilai pemain La Liga itu meningkat menjadi 60 juta euro. Jumlah ini menjadi yang terbesar di skuad timnas Turki saat ini. Bukan Maguire, Mason Lacroix jadi target baru dari Liverpool. Liverpool dikabarkan tengah mengalihkan fokus mereka dari Maguire ke rekan timnya di Crystal Palace, yakni Mason Lacroix di bursa transfer musim dingin. Dilansir dari Football Insider, Liverpool dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk bisa mendatangkan Mason Lacroix di bursa transfer Januari. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa Dress telah memantau perkembangan sang pemain dalam beberapa pekan terakhir, dan pemandu bakat mereka juga memberikan ulasan yang positif terhadap bek 25 tahun tersebut. Bek muda Portugal kian dekat dengan Barcelona. Barcelona berencana akan menggelar pertemuan untuk melakukan langkah strategis dengan Benfica. Pertemuan ini kabarnya akan membahas kepindahan Gonzalo Oliveira ke Barcelona. Oliveira adalah pemain bertahan berusia 19 tahun yang kini memiliki peran sentral. Ia sempat menggebrak di level junior, yang puncaknya berhasil pemanggilan rutin di level senior. Secara luas dianggap sebagai calon bintang masa depan dari negaranya, yakni Portugal. Kabar soal potensinya juga sudah sampai ke Spanyol dan terendus oleh Barcelona. Unai Emery ditawarkan ke Arsenal, Man City, dan Real Madrid. Unai Emery kembali mencuri perhatian di bursa transfer. Gelandang muda PSG itu dikabarkan telah ditawarkan kepada 3 raksasa Eropa, yakni Arsenal, Man City, dan juga Real Madrid untuk musim panas tahun depan. Menurut laporan dari media Spanyol Defensa Central, para perantara transfer telah mendekati 3 klub besar tersebut untuk membuka pembicaraan mengenai kemungkinan perekrutan pemain berusia 19 tahun itu. PSG sendiri disebut hanya bersedia melepasnya jika ada tawaran sekitar 90 juta euro. Man United tertarik rekrut Omar El Hilali di awal tahun depan. MU dikabarkan tertarik untuk bisa mendatangkan bek sayap Espanyol, yakni Omar El Hilali, pada jendela transfer musim dingin di bulan Januari. Bek 22 tahun tersebut tampil memukau di La Liga dalam 1 musim terakhir. Namun untuk mendatangkannya, MU harus merogoh kocek hingga 25 juta euro karena sang pemain masih terikat kontrak hingga tahun 2027. Peluang untuk bergabung dengan MU yang dikenal sebagai salah satu klub terbesar di dunia menjadi hal yang menarik bagi El Hilali. Real Madrid siap meramaikan perburuan Mikel Olise. Real Madrid dikabarkan siap meramaikan perburuan winger belia Bayern Munchen, yakni Mikel Olise. Kabar ini berhembus usai adanya dugaan atas desakan dari Xabi Alonso kepada manajemen Real Madrid. Xabi Alonso dikabarkan telah mendesak presiden klub, yakni Florentino Perez, untuk bisa membawa penyerang Bayern Munchen, yakni Mikel Olise, ke Santiago Bernabeu. Ketertarikan Xabi Alonso kepada Mikel Olise tak lepas dari kontribusi dari sang pemain bersama The Rotten. Menurut VHY, Xabi Alonso telah meminta klub untuk bisa memprioritaskan kepindahan Olise, dan ia mulai membayangkan bisa menduetkan dengan penyerang Los Blancos, yakni Kylian Mbappe.
rencana Robert Lewandowski jika didepak Barcelona main di Italia dengan AC Milan. VHS melaporkan bahwa Lewandowski sudah mulai mempersiapkan diri untuk meninggalkan Barcelona. Ia dikabarkan akan mencoba peruntungan di Italia ketika waktunya tiba. Menurut laporan tersebut, Lewandowski sudah memiliki tekad untuk melanjutkan karirnya di Italia. Ia menilai bahwa Serie A akan menjadi kompetisi yang tepat bagi dirinya. Serie A dinilai cocok karena Liga Italia tidak terlalu mengandalkan kecepatan fisik, sehingga lebih sesuai dengan kondisi tubuhnya yang sudah tak muda lagi. Menurut laporan yang sama, impian Lewandowski untuk berkarir di Italia berpeluang terwujud, sebab ada klub top Serie A yang berniat untuk bisa mendatangkannya, yakni AC Milan. Manchester United raih kemenangan saat menjamu Sunderland. Manchester United berhasil meraih 3 poin penuh ketika menjamu Sunderland di Old Trafford. 2 gol Manchester United dicetakkan oleh masing-masing Mason Mount di menit ke-8 dan juga Benjamin Sesko di menit ke-31. Dengan tambahan 3 poin untuk sementara, Manchester United kini mengoleksi 10 poin dan berada di urutan ke-8 klasemen sementara. Sedangkan di partai yang lain ada Arsenal yang berhasil menang 2-0 atas West Ham United. 2 gol dari Arsenal masing-masing dicetakkan oleh Declan Rice di menit ke-38 dan juga penalti Bukayo Saka di menit ke-67. Dengan tambahan 3 poin, kini Arsenal telah mengoleksi 16 poin.